warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 5 bersama saya dengan Ibu Iva. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran yang akan dimulai pada hari ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring dan online. Seperti biasa, apabila kita mengikuti pembelajaran kali ini, kalian persiapkan buku, bolpen, serta peralatan tulis kalian agar kalian dapat menyimak pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati agar ilmu yang kita dapatkan barokah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan menampilkan pembelajaran tema 1, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, yaitu organ gerak hewan, pembelajaran 1 dan 2. Seperti kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Itulah salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Selain itu, alat gerak hewan dan manusia dibagi menjadi 2. Apa saja ya? Yang pertama adalah alat gerak aktif, yaitu otot. Otot disebut gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuat otot dapat bergerak. Sedangkan alat gerak yang kedua yaitu alat gerak pasif yang disebut dengan tulang. Tulang disebut gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya gerakan otot, tulang tak bisa bergerak. Jadi, tulang itu bisa bergerak karena adanya sebuah otot. Coba kalian perhatikan gambar di samping kalian ini. Salah satu dari gambar itu adalah ada otot dan tulang. Perhatikan ya. Gambar yang berwarna merah ini merupakan sebuah otot. Sedangkan gambar yang putih atau yang berwarna hampir kekuningan ini merupakan tulang. Tulang dan otot merupakan satu kesatuan yang saling bekerja sama. Jadi tulang bisa bergerak karena adanya sebuah otot. Coba kalian perhatikan organ gerak hewan di bawah ini. Sebelum kalian ketahui, gambar apakah ini? Benar, ini adalah gambar kelinci. Di samping ini merupakan sebuah organ gerak dari kelinci, yang mana organ geraknya terdiri dari tulang yang merupakan organ gerak pasif dan otot yang merupakan organ gerak aktif. Apakah alat gerak dari kelinci? Kalau organ geraknya adalah tulang dan otot, sekarang apakah alat gerak dari kelinci tersebut? Kita bahas bersama-sama. Alat gerak kelinci adalah kaki.
Fungsi kaki kelinci adalah bergerak. Kelinci bergerak meloncat dengan menggunakan kaki untuk mencari makanan, untuk berjalan-jalan. Jadi alat gerak dari kelinci itu adalah kaki. Bukan hanya itu saja, kita akan membahas alat gerak yang ada pada hewan yang lainnya. Alat gerak hewan terdiri dari yaitu kaki. Contoh hewan yang bergerak dengan kaki yaitu sapi, kambing, rusa, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi hewan-hewan di sekitar kita yang bergerak dengan menggunakan kaki. Yang kedua adalah sayap. Hewan yang menggunakan sayap yaitu burung dan lebah. Yang ketiga yaitu sirip. Contohnya alat gerak yang menggunakan sirip yaitu ikan. Sedangkan yang terakhir yaitu hewan yang menggunakan alat gerak otot perut, antara lain contohnya ular, cacing, dan sebagainya. Kita dapat menemukan contoh-contoh hewan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang ayo kita membaca. Judul bacaan ini adalah organ gerak manusia dan hewan. Kalian dapat membaca judul bacaan atau bacaan ini di buku siswa halaman 3. Setelah kalian membaca teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan, kalian dapat menentukan yang namanya ide pokok atau kalimat utama serta kalimat pengembangnya. Nah, apa ya yang dimaksud dengan kalimat utama atau ide pokok? Pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan utama dalam sebuah teks. Bagaimana cara menemukan ide pokok? Caranya yaitu yang pertama kita harus membaca teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Setelah itu, kita mencari kalimat utamanya. Setelah kita menemukan kalimat utama, kita dapat menentukan inti dari kalimat utama karena ide pokok merupakan inti dari kalimat utama tersebut. Perlu kita ketahui, kalimat utama itu biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Kalimat pengembang merupakan pengembangan dari kalimat utama. Kalian nanti bisa mencari atau mempraktekkan satu paragraf saja di rumah, di mana kalian itu harus mencari yang namanya kalimat utama dan kalimat pengembang. Di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh, yang mana contoh ini kalian diminta untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Ibu bacakan ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Setelah kalian ikut membaca, manakah yang disebut ide pokok? Perhatikan gambar kotak merah yang Ibu tampilkan. Ini merupakan kalimat utama atau sebuah ide pokok, yaitu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Seperti Ibu jelaskan sebelumnya, kalimat utama atau ide pokok itu bisa terletak di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Sedangkan yang Ibu beri garis merah atau garis coklat ini merupakan kalimat pengembang dari sebuah paragraf tersebut. Jadi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, merupakan ide pokok atau kalimat utama.
Sedangkan kalimat pengembangnya merupakan kalimat penjelasnya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Tentunya kalian bisa kan? Bagaimana cara menentukan ide pokok atau kalimat utama serta kalimat pengembangnya. Setelah itu kalian perhatikan 4 gambar di bawah ini. Ada 4 gambar, yang mana 4 gambar ini merupakan satu kesatuan atau saling berhubungan antara gambar 1, 2, 3, dan 4. Apakah kalian tahu disebut apakah gambar seperti ini? Benar sekali. Contoh 4 gambar di atas merupakan contoh dari gambar cerita, yang mana gambar tersebut ada cerita di bawahnya, sehingga keempat gambar ini yang saling berhubungan disebut dengan gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang saling berhubungan dan membentuk sebuah cerita. Contohnya yaitu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibagi menjadi 2, yaitu ada gambar berupa foto, yang mana contohnya itu gambar tersebut diambil dari sebuah kamera, sehingga gambar tersebut berupa foto. Sedangkan gambar ilustrasi yang kedua yaitu gambar tangan, yang mana gambar tersebut bisa kita ambil atau bisa kita kerjakan dengan menggunakan tangan kita langsung. Jadi gambarnya seperti ini. Kalian bisa melihatnya, perbedaan dari gambar berupa foto maupun gambar tangan. Adapun contoh ragam gambar ilustrasi antara lain cerita bergambar, komik, pamflet, sampul, kartun, dan karikatur. Kalian bisa mencari informasi tersebut dari sebuah internet ataupun dari media-media lainnya. Media gambar ilustrasi dibagi menjadi 2 medianya. Ada media alas gambar, ada media pewarna. Media alas gambar tersebut terdiri dari kanvas, kain, maupun kertas. Jadi sebelum kita menggambar sebuah gambar ilustrasi, kita harus menyiapkan kedua ini. Ada media alas gambar yang mana terdiri dari kanvas, kain, dan kertas, dan ada media pewarna yang mana antara lain yaitu pensil warna, spidol, krayon, cat air, maupun cat minyak. Nah, bagaimana langkah-langkah pembuatan gambar ilustrasi? Yang pertama, kalian harus menentukan gagasan atau tema yang akan digambar. Jadi dalam pikiran kalian itu sebelum menggambar apa ya tema atau gagasan yang akan saya gambar. Setelah kalian menentukannya, ada di pikiran kalian. Yang kedua, kalian harus membuat sketsa gambar dengan pensil. Jadi kalian harus menggambar yang ada di pikir kalian. Misalkan kalian ingin menggambar sebuah hewan kelinci, jadi kalian harus menggambar sketsa dari sebuah kelinci tersebut dengan pensil. Setelah kalian membuat sketsanya dengan pensil, sketsa gambar dengan pensil, yang terakhir kalian memberikan pewarnaan atau mewarnai gambar agar lebih menarik. Tentunya kalian sudah dari kelas 4, kalian sudah bisa membuat gambar-gambar ilustrasi. Nah, setelah kalian memahami pembelajaran dari ibu tersebut, selain kalian mencatat tadi tugas-tugas yang materi yang ibu berikan, kalian memiliki tugas mandiri, yang mana tugas mandiri ini hanya terdiri dari 2 soal saja. Yang pertama yaitu tentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan halaman 3 dan menentukan soal pada halaman 4 seperti contoh di bawah ini. Sedangkan tugas yang kedua
yaitu tentukan nama organ dan fungsinya pada hewan di bawah ini. Ada 6, yaitu ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing. Semua soal ini ada di buku siswa. Kalian lihat di buku siswa dan tentukan atau jawablah pertanyaan yang Ibu berikan ini. Nah, tugas kalian silakan tulis di lembaran atau di kertas jawaban, yang mana kertas jawaban tersebut sudah diberi nama lengkap kalian dan nomor absen kalian. Kalian mengerjakan dengan baik agar hasil kalian dapat memuaskan. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap semangat dan mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.